Saya Sinung Nugroho Rahmadi, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita semua sebentar lagi akan memasuki akhir dari bulan suci Ramadan dan akan memasuki Idul Fitri. Pikiran kita tentu akan membayangkan bagaimana kita bisa mudik atau tidak. Tapi pemerintah telah mengambil kebijakan dan langkah yang mungkin terasa sulit bagi teman-teman untuk menerimanya. Ya, dilarang untuk mudik, karena dengan mudik itu terlalu besar risikonya, mulai dari pemberangkatan, kemudian dalam moda transportasi, kemudian menuju ke tempat daerah asal. Makin banyak interaksi-interaksi kita yang berganti dengan orang yang mampu memberikan potensi terhadap terjadinya klaster baru. Tetapi dalam kondisi seperti ini tentu kita harus mempertahankan apa yang menjadi laporan perkembangan yang ada. Kondisi pandemi kita secara akumulatif di Indonesia sudah turun. Tetapi di Provinsi Jawa Tengah mengambil sikap untuk tetap mewaspadai itu, dan ini menjadi kebijakan yang sejalan dengan pemerintah pusat agar kondisi yang sudah menurun ini kita pertahankan. Untuk apa kalau kemudian kita menuruti keinginan tapi malah membuka potensi yang merugikan kita semua. Menyayangi anggota keluarga menjadi lebih utama. Mengunjungi keluarga dan sanak saudara itu memang sangat menyenangkan. Tapi jika kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini, tentu bukan sesuatu yang bijak untuk bisa kita lakukan. Pilihan-pilihan seperti itu memang harus diambil. Tapi kepentingan yang jauh lebih besar memang harus kita ambil. Oleh karena itu harapan kami, himbauan kami, dan cara-cara kami untuk mengingatkan lebih baik jangan mudik dan kita berada di rumah, dan kalau perlu komunikasi dengan pihak luar, dengan yang di luar kota, kita komunikasi lewat video call atau sebagainya. Tentu akan ada pertanyaan, setahun yang lalu kami sudah kok Pak seperti itu. Iya, karena kondisinya belum bagus. Tapi bukankah kondisinya sudah turun Pak? Iya. Tapi kondisi yang sudah turun ini akan menjadi rusak semua, akan menjadi naik lagi kalau kita nggak patuh. Ingat, belajarlah dari India. Ingat, belajarlah dari Thailand. Ingat, belajarlah dari Jepang. 3 negara besar ini kemarin kondisinya jauh lebih baik dari Indonesia. Tapi hari ini mereka dalam kondisi yang lebih buruk dari Indonesia. Nah, kondisi Indonesia sudah lumayan baik. Kalau ini kita tidak pertahankan, tentu akan yang merugikan kita semua. Saya banyak menerima pertanyaan dari teman-teman followers, baik di Instagram maupun di Twitter, maupun di Facebook, akun sosial media saya, maupun dari akun Disporapat. Kalau mudik tidak dibolehkan atau tidak diizinkan, lalu bagaimana Pak? Kok wisata tetap dibuka? Ya, 2 hal yang mungkin berbeda, tapi pergerakan orang kan sama. Betul. Kalau di tempat wisata kita memberikan toleransi, batasan orang yang boleh datang ke tempat wisata. Kemudian yang kedua adalah durasi waktu orang boleh buka dan kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan apa yang disebut dengan sertifikasi CASE yang meliputi cleanliness, health, kemudian safety, dan environment sustainability. Ini yang akan kita kawal ketat. Dan yang kedua, kebijakan membuka tempat wisatawan itu hanya dibatasi pada lokalitas, bukan untuk menerima tamu yang dari luar. Dan ini yang perlu kita ingatkan kepada para pengelola pariwisata tentang bagaimana kita menyikapi pembukaan pariwisata itu secara adil dan bijak. Tidak boleh semena-mena, apalagi seenaknya membuka sesuai dengan kapasitas seperti kapasitas normal. Bukan gitu caranya. Oleh karena itu kemarin kami sudah komunikasi dan sepakat dengan para pengelola pariwisata di Jawa Tengah dan teman-teman dari kabupaten kota, kita akan jaga betul ini. Pariwisata buka supaya mereka bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman lokalitas gitu ya, staycation yang ada di Magelang misalnya dan sekitarnya, pikniknya di Magelang. Di Semarang, pikniknya di Semarang. Jadi membatasi tentang mobilitas orang jauh dari luar kota, supaya kondisi-kondisi ini lebih mudah dikontrol. Selain daripada itu, kedisiplinan kita semua untuk saling mengingatkan satu sama lain menjadi salah satu kunci.
catatan salah satu media besar, Litbang dari salah satu media besar di Indonesia menyatakan bahwa orang memakai masker hari ini masih lumayan bagus. Kemudian orang mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer masih cukup bagus. Lah yang turun drastis, artinya pelanggaran itu meningkat sampai dengan di atas 75%, itu adalah menjaga jarak. Oleh karena itu teman-teman, hari ini saya ingin mengingatkan, tolong sekali memerlukan kewaspadaan kita, jangan sampai lengah. Pak, sudah divaksinasi? Betul. Sudah divaksinasi itu menjaga imunitas, tapi bukan berarti Anda membebaskan untuk terjangkit. 2 orang teman saya meskipun sudah divaksinasi, kemarin dinyatakan terpapar, meskipun harus diistirahatkan kurang lebih selama 4 hari. Tapi syukur alhamdulillah kondisinya membaik. Teman-teman, tentu sudah banyak yang berpulang mendahului kita, para guru, orang tua, sahabat, alim ulama, tokoh masyarakat yang mendahului kita karena COVID-19 ini. Apakah hal ini harus terulang lagi untuk orang-orang yang kita cintai, kita hormati? Tentu tidak. Oleh karena itu saya minta kondisi-kondisi seperti ini, momentum lebaran ini tetap bisa kita helat, tetap bisa kita lakukan, tapi tetap harus ada pembatasan. Mudah-mudahan pembatasan ini tidak mengurangi hikmah itu. Mudah-mudahan kita semua dalam bulan suci Ramadan bisa memperoleh hikmah dan manfaat yang lebih besar dari sebelumnya, menjadi insan yang lebih baik. Maka dari itu izinkanlah sesaat saya membuka masker saya untuk menyampaikan salam. Kondisinya sedang terbatas, tetapi kita tidak boleh menyerah, kita tetap harus menjaga semuanya. Kesehatan masyarakat tetap kita utamakan, meskipun perekonomian harus tumbuh dengan perlahan, tapi itulah yang maksimal kita lakukan. Dari jauh, beduk bertalu-talu terdengar. Dari dekat, bulan suci Ramadan segera meninggalkan kita. Ada kerinduan, kita ingin merasakan Ramadan selanjutnya, menggapai berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri mungkin memang bukan segalanya, tetapi eratnya tanda cinta bagi kita tidak pernah terbatas. Oleh karena itu, meskipun kita tidak mudik, meskipun kita tidak bersua, tapi hati kita masih tetap menyapa. Atas nama Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, saya menyampaikan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Salam untuk keluarga, sehat selalu.